Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ide dasar dari Hersubeno Arif, jurnalis senior yang sering mewawancarai Rocky Gerung, yang dia mengatakan sebaiknya, kira-kira beginilah perkataan dia, sebaiknya Anies Baswedan membuat partai politik. Nah, ini memang luar biasa sebenarnya, sangat memungkinkan, dan pasti saya mengatakan prediksi saya, kalau Anies Baswedan membuat partai politik, ini dukungan kepada dia ini akan mayoritas. Partai politik yang akan dibuatnya atas nama dia, ketua umumnya, ini akan luar biasa meledaknya. Saya yakin 5 tahun yang akan datang, partai apapun nama yang dibuat Anies Baswedan ini akan menjadi pemenang, mayoritas pemilihnya. Kenapa saya katakan begitu? Dari ini akan kita bahas sedikit kenapa hal ini bisa terjadi sebenarnya. Bisa saya pastikan, prediksi saya 99,99% partai yang dibuat Anies Baswedan 5 tahun yang akan datang itu akan single majority namanya, akan menghancurkan partai-partai yang sekarang yang ada, berdasarkan apa? Berdasarkan ini analisa saya sedikit banyaknya yang akan membuat kawan-kawan juga mengerti sebagai pendukung Anies Baswedan. Tapi kecuali Anies Baswedan sudah lari-lari lagi. Tapi kalau tujuannya misalnya menjadi gubernur, menjadi apa, dan dia membuat partai politik yang baru, dikapitalisasi dari sekarang, itu bagus juga. Jalan apapun yang buat Anies Baswedan, karena kita yakin. Karena partai politik itu berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan pemilihnya. Kepada siapa? Ini contohnya. Apakah mungkin dengan tidak mungkin? Dan apakah akan meledak nantinya di 5 tahun yang akan datang? Kemungkinannya. Kendala pertama daripada, kita cari kendalanya dulu. Kendala pertama dari membuat partai politik adalah dana sebenarnya. Memang membutuhkan sponsor. Tapi saya yakin sponsor akan banyak kepada Anies Baswedan. Kenapa bisa dikatakan banyak sponsornya? Itu kemarin itu kampanye Anies Baswedan, itu kan didanai oleh partisipasi dari kita pendukung Anies Baswedan. Itu adalah sumber dana. Nah, ini halangan pertama sudah habis, sudah tidak ada lagi. Banyak juga konglomerat itu yang akan mendanai. Itu kendala pertama sebenarnya dari membuat partai politik. Oke, itu kendala pertama. Tapi keuntungannya luar biasa sebenarnya di balik carut marutnya partai-partai sekarang ini. Kalau dibuat Anies Baswedan, yang kita tahu Anies Baswedan ini integritasnya cukup luar biasa. Apa yang dikatakannya sekarang A, tetap A sampai yang akan datang. Ini aja sebenarnya tuh, kalau dia mau bikin partai, nggak ada lagi partai-partai lain, partai gurem dibukannya. Karena partai-partai sekarang itu, kalau kita lihat secara signifikan, kita analisa sederhana saja ya. Kalau kita lihat partai itu hanya mempergunakan, menipu-nipu suara rakyat. Tiba-tiba dia berposisi ini, kemudian setelah dia berhasil duduk di situ di parlemen, dia berkoalisi-koalisi dengan yang lain. Padahal keinginan rakyat pertama itu, dia tidak ada keinginan rakyat untuk menyuruh dia berkoalisi, bergana, deal politik ataupun korupsi. Tidak ada disuruh rakyat seperti itu. Nah, hampir semua partai-partai itu begitu keadaannya sekarang. Politik itu katanya sepertinya dikatakan cair. Tidak ada cair. Yang politik itu idealisnya apa yang diperjuangkan, karena dia duduk di situ, karena dia bisa duduk di DPR, karena partainya ada, karena dipilih oleh seorang rakyat yang idealis, yang menginginkan mereka misalnya pada posisi 01 atau posisi 02, pada posisi 03, tetap di situ. Jangan menang atau kalah, mereka harus tetap di situ. Jangan tiba-tiba masuk ke yang menang, atau yang menang keluar dari yang menjadi yang oposisi. Nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak ada pada partai-partai sekarang. Oke? Itu poin pertama yang akan membuat, kalau Anies Baswedan membuat partai politik, dia akan dipercaya oleh rakyat pemilihnya. Ada sekitar 24% menurut keputusan KPU. Tapi menurut kita ada sekitar 50% yang memang tapi karena sudah terbukti, kita akui aja. 24% aja. 24%. Sementara PDIP sekarang yang menang itu aja 16% atau 12% cuma. Coba bayangkan, kalau Anies Baswedan di atas itu 30% nanti partai yang dibikin Anies Baswedan, dia single majority nanti. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, partai-partai yang didirikan itu kenapa bisa besar? PDIP karena Megawati. Nama besar Megawati. Nasdem karena nama besar Surya Paloh. Demokrat karena nama besar dari SBY. Itu contohnya partai-partai yang bisa langsung membludak, membesar. Yang
Kalau Golkar memang karena dari warisan Orde Baru itu. Yang lain-lain hancur sudah. Karena memang tidak ada nama besar dari partai-partainya. Nama besar seperti Yusril, PBB, hancur sudah. Seperti juga Gelora, siapa namanya itu, Fahri Hamzah, partainya hancur. Karena nama besar. Kalau ini poin kapital atau modal Anies Baswedan untuk membuat partai itu, nama besar dia. Dia lebih besar sebenarnya dari nama-nama yang lain. Saya katakan di Indonesia, karena kita pendukung Anies Baswedan. Kalau yang lain mengatakan nama ini yang besar. Tapi kalau saya mengatakan Anies Baswedan ini, mungkin nanti kalau partai, dia bikin partai, itu sampai 50% nanti di DPR. Tapi memang 5 tahun yang akan datang. Kalau sekarang memang harus dikapitalisasi namanya. Kalau ini ingin bermain Anies Baswedan, saya akan dukung. Itu maksud saya. Sedikit membahas masalah Hersu Subeno yang mengatakan begitu. Dan kita dukung. Kalau seandainya Anies Baswedan bikin partai, kita ikut dukung sedikit banyaknya. Bukan sedikit banyak. Oh iya, habis-habisan mendukung. Karena kita tahu integritas dia. Kalau yang lain-lain kan kita tidak tahu. Tiba-tiba sini ke sana, Surya Paloh sekarang sudah ke sana, kemudian P3, kemudian yang lain PKB, Caimin, aduh, itu membuat rusaknya itu semua. Ini poin sebenarnya. Di sini letak keuntungan Anies Baswedan. Oke, kita dukung terus ya. Kalau memang dia mau bikin partai. Tapi kalau udah mencele-mence, kita habisi saja. Terima kasih.